Oke, selamat datang kembali di obrolan santai. Kali ini saya cuma ingin menyampaikan sedikit obrolan terkait dengan satu isu atau suatu tema yang mungkin dalam beberapa hari terakhir menjadi perbincangan yang menarik. Nah, apa itu? Yaitu terkait dengan oligarki. Memang itu hukum alamnya yang disebut hukum besi oligarki itu. Iya. Dan setiap organisasi yang membesar selalu dikendalikan oligarki. Mungkin kata ini mulai tak asing lagi di telinga kita semua, sebab mulai banyak diangkat di kancah obrolan berbau politik maupun ekonomi yang terkhusus mungkin ini berkaitan langsung dengan pilpres di tahun ini gitu kan. Pembahasan soal oligarki ini menyeruak, lepas landas bagaikan bom atom yang menjadi senjata pamungkas menghujam para paslon yang tengah berkontestasi di pilpres hari ini gitu kan. Jadi apa sebenarnya itu oligarki? Nah, inilah catatan politik. Tentu kemudian yang paling pertama kita obrolkan adalah terkait dengan oligarki itu apa. Bisa dikatakan ya berasal dari Yunani dengan istilah oligarkia yang berarti aturan oleh sedikit atau aturan yang kemudian dikelola oleh sedikit orang atau sebuah struktur kekuasaan di mana kekuasaan tadi dipegang oleh segelintir orang saja gitu kan. Atau juga oligarki bisa kita definisikan sebagai para pemilik modal yang memiliki kapasitas langsung terhadap sumber-sumber modal yang akan melakukan berbagai cara termasuk kemudian mengambil alih kebijakan atau menguasai pemerintahan demi kemudian mempertahankan modal dan juga mengakumulasikan keuntungan pribadi. Begitupun juga ini disambut sama Robinson dan juga Hadis yang kemudian mengatakan secara mudah oligarki itu dapat disebut sebagai relasi kekuasaan di antara sekelompok orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan juga politik. Jadi dia menguasai ekonomi sekaligus politik. Ekonomi itu dalam artian di sini adalah materi atau harta dan juga politik dalam artian di sini adalah bisa mengontrol kebijakan pemerintah, kebijakan negara. Untuk apa? Untuk kemudian kepentingan sendiri. Nah, tentu soal oligarki ini kita tidak bisa lepaskan dari salah satu penulis buku yaitu Jeffrey Winters yang kemudian menuliskan buku berjudul Oligarki. Yang mana Winters membedakan ada dua hal yaitu oligark dan juga oligarki. Oligark itu adalah pelakunya, oligarki itu adalah perilakunya gitu kan. Nah, dalam bukunya Oligarki tadi, Winters mencoba kemudian menawarkan definisi baru terkait dengan oligarki itu apa gitu kan, yaitu adalah mereka atau seseorang dengan dana yang cukup untuk melindungi kekayaan yang dimilikinya atau istilahnya adalah wealth defense industry atau mungkin simpelnya adalah cinta segitiga yang melibatkan pemodal, mafia dan juga pengambil kebijakan. Sepanjang sejarah oligarki ini memang sering bersifat tirani dari Yunani bahkan sampai kemudian zaman modern sekarang gitu kan. Mereka mengandalkan pada kepatuhan dan atau penindasan publik. Karena mereka punya kekuasaan untuk itu, mereka punya kemudian privilege untuk itu. Maka Robert Michels kemudian di awal abad ke-20 itu sempat kemudian mengembangkan sebuah teori bahwa demokrasi itu akan cenderung berubah menjadi oligarki. Atau dalam artian adalah demokrasi itu selalu melahirkan oligarki. Nah, teori lain adalah adanya diagram Polybius yang kemudian menggambarkan sebuah siklus yang tidak pernah habis atau tidak pernah berhenti, yang menggambarkan demokrasi kemudian akan beralih menjadi oklokrasi, menjadi monarki, menjadi tirani, aristokrasi, bahkan pada akhirnya menjadi oligarki juga. Atau dalam artian adalah bahwa demokrasi ini akan senantiasa melahirkan yang namanya adalah oligarki. Dalam buku Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell kemudian memberikan sebuah petunjuk bahwa memang eksistensi oligarki ini sudah ada sejak kemudian zaman Yunani kuno di tahun sekitar 600 sebelum Masehi gitu kan. Bahkan kemudian kita melihat dalam kiprahnya sejarah banyak sekali kemudian eksistensi daripada oligarki yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan sebuah negara gitu kan. Contoh misalkan di Italia waktu itu
ada kemudian keluarga Medici, kemudian juga ada keluarga Rothschild, kemudian ada keluarga Rockefeller, dan juga pengusaha-penguasa di balik pengusaha di balik penguasa, yang pada akhirnya pengusaha tadi berselingkuh dengan penguasa, dan kemudian penguasa tadi berusaha disetir supaya kebijakan-kebijakannya itu menguntungkan para pengusaha. Dalam sebuah tulisan berjudul Memahami Oligarki dan Praktiknya di Indonesia yang ditulis oleh Niken Aninsi, mengatakan bahwa oligarki adalah sebagai faktor utama yang telah mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia di Orde Baru, ya, di Orde Baru di zamannya Soeharto gitu kan. Karena pada zaman Orde Baru ini, pada Orde Baru ini, oligarki yang memang semulanya itu bersifat individu atau bersifat perseorangan, kemudian membentuk sebuah jaringan. Perang ideologi di masa Soeharto itu kan lebih kental kepada ekspansi kapitalisme masuk ke Indonesia gitu kan. Gontok-gontokan dengan kemudian kapitalisme. Mengapa? Karena kan mulai muncul investasi-investasi masuk gitu kan. Kemudian sempat ada aksi terkait dengan penolakan adanya investasi Jepang di Indonesia, dan juga kemudian hal-hal yang lainnya gitu kan. Kondisi masyarakat yang kita baca waktu itu tadi, kita baca itu setelah 65 sampai 74 itu, tahun 74 73 lah. Jadi kira-kira 8 tahun itu. Kok jadi kita seakan-akan pemerintah ini ngejar-ngejar pertumbuhan gitu loh. Jadi growth, pertumbuhan tanpa sebenarnya yang bagi kita itu memberdayakan manusianya, memberdayakan bangsanya. Kekuatan politik itu cuma ada TNI, Islam, kelompok Islam, dan kampus, mahasiswa. Yang lain itu nggak terlalu berarti. Lagi-lagi Richard Robinson dan juga Fedi Hadiz dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in Age of Market, mengatakan bahwa oligarki yang terjadi di Indonesia itu tidak hilang pasca reformasi. Bahkan yang uniknya adalah dari oligarki adalah bahwa oligarki ini cenderung bersifat adaptif. Dia akan kemudian bertransformasi, berubah, dan juga menyesuaikan diri tergantung daripada situasi politik yang ada. Sehingga pada faktanya adalah dari dulu sampai sekarang oligarki itu tetap hadir, walaupun dalam cara, bentuk, ataupun juga pola-pola yang berbeda. Kadang memang ada orang yang berkata bahwa oh bagus itu adanya oligarki, justru kan oligarki berperan dalam menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya gitu kan. Betul memang, tetapi di sisi lain kan oligarki akan kemudian mencapai kondisi alamiahnya, yaitu apa? Yaitu kepentingan pribadi. Karena oligarki yang lahir di sistem demokrasi itu berangkat daripada sebuah kepentingan individu. Sehingga memang tidak ada tanggung jawab sosial di sana, tidak ada kemudian kesadaran untuk membangun sebuah masyarakat. Karena yang ada dalam tujuan utamanya adalah untuk kepentingan individu gitu kan. Untuk kepentingan sendiri gitu kan. Akhirnya bukan kemudian menyebabkan kesejahteraan, tetapi menyebabkan kesenjangan dalam pendapatan. Bahkan kemudian pemerintah juga terkesan memberikan karpet merah kepada oligarki gitu kan. Seolah kemudian pemerintah tidak mengindahkan salah satu bunyi konstitusi sebagai panduan dalam negara kita. Dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak itu kan seharusnya dikuasai oleh negara. Tetapi pada faktanya swastanisasi kemudian diberikan kepada kepada para pemilik modal, dan dibukanya pintu investasi sebesar-besarnya dengan diciptakannya undang-undang Omnibus Law, undang-undang Ciptaker, undang-undang Minerba, dan lain sebagainya gitu kan. Yang seolah ini adalah karpet merah untuk para oligarki tadi gitu kan. Lama tak bersuara, barisan mahasiswa kembali bergelora. Melawan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai kian kebablasan dalam menyusun beragam kebijakan. Di pemilu kali ini, upaya saling sikut, saling serang, saling bongkar siapa di balik
paslon ini, siapa di balik paslon itu gitu kan. Siapa di balik nomor ini dan sekian. Kemudian ramai karena apa? Karena itu ibaratnya adalah seperti kartu as yang bisa kemudian menjatuhkan elektabilitas dari salah satu calon gitu kan. Seperti kemudian 5 tahun lalu sempat ada film Sexy Killer yang kemudian membongkar jaringan oligarki tambang di Pilpres 2019. Entah itu mau 01 atau 02, dua-duanya sama-sama di backing oleh oligarki. Maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Sebab 60% dari seluruh bisnis batubara dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Selain menambang batubara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU. Yordan adalah direktur di Toba Bara. Nah, pertanyaan adalah apakah di Pilpres sekarang itu sama atau tidak? Nah, sebenarnya logis sederhananya adalah bahwa tadi para ahli mengatakan bahwa demokrasi itu menjadi rahim daripada oligarki itu sendiri. Dan bahkan kemudian dengan sendirinya sebenarnya oligarki tadi menjamin hidupnya demokrasi. Hidupnya kemudian pemilu itu sendiri gitu kan. Celah oligarki sangat terbuka dalam demokrasi, bahkan bersiklus. Sebagaimana kata Winters, sebenarnya oligarki itu harus punya dua hal. Pertama, kekuasaan yang sulit dipecah, dan yang kedua adalah jangkauan yang sistemik. Pertama, kestabilan dia dalam kekuatan tidak bisa digoyah gitu kan. Makanya dia kemudian harus mencapai sebuah kekuasaan. Dan juga jangkauan yang sistemik. Memang dia tersistem, hadir seolah-olah ya sebagai katalis dalam bentuk perubahan dalam demokrasi gitu kan. Makanya dalam sebuah pemilu kan eksistensi daripada oligarki itu tidak bisa dihilangkan. Mengapa? Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa demokrasi itu adalah sistem yang mahal. Dalam satu kali pemilu itu berapa ratus miliar, berapa ratus juta yang kemudian harus dikeluarkan oleh para paslon. Dan tentu kemudian paslon itu kan tidak mengeluarkan dana dengan pribadi, tetapi pasti kemudian ada backingan. Makanya kemudian ada undang-undang juga yang mengatur terkait dengan pendanaan daripada pemilu itu sendiri. Dan salah satunya adalah daripada para pemodal-pemodal yang kemudian siap menjadi tim support atau tim pemenangan dari setiap paslon gitu kan. Nah, maka inilah celah yang diisi oleh para pemilik modal. Yang tentu tak cuma-cuma. Setiap pengusaha atau setiap orang yang kemudian memberikan modal kepada para paslon itu tidak cuma-cuma. Pasti ada sesuatu yang kemudian ingin diambil, entah kemudian bagi-bagi kue dengan jabatan atau mungkin penitipan kebijakan-kebijakan yang disetir untuk kepentingan para mereka, atau istilahnya untuk kepentingan pribadi itu sendiri gitu kan. Makanya nah lalu bagaimana oligarki hari ini? Kalau kita lihat teman-teman, di kubu 01, 02, 03 itu semuanya memang diisi oleh para oligarki. Entah itu apakah oligarki tambang, entah itu oligarki media, entah itu kemudian oligarki sawit, oligarki nikel sekalipun gitu kan, atau sumber daya alam yang lainnya. Yang jelas ketiga paslon ini semuanya kemudian didukung oleh oligarki. Didukung oleh para penguasa, didukung oleh kemudian para pemilik modal. Contoh 01. Ada di sana Ahmad Syahroni. Tentu yang paling kita tahu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Kemudian setelah itu ada Rahmat Gobel juga. Dan juga ada Yusuf Kala di sana, pemilik dari Kala Group yang banyak anak-anak cabangnya itu. 02 juga sama. Ada Abu Rizal Bakri di sana, ada Yusuf Kamga di sana, ada Hasim Joyodikusumo di sana, bahkan Prabowo sendiri gitu kan. Ada Airlangga Hartarto di sana, kemudian Maher Al-Gadri. Di sana juga ada Rosan Roslani, ada kemudian Wahyu Sakni Trenggono, hingga tokoh-tokoh yang lainnya. Kubu 03 juga sama. Di sana ada Sandiaga Uno. Kemudian juga ada Arsyad Rashid, Ketua Kadin periode 2021-2026. Kemudian Usman Sabtaodang, Partai Hanura yang kemudian pemilik Oso Group. Kemudian tentu Haritanu Sudibyo dan juga Happy Hapsoro.
Nah, di alam demokrasi, eksistensi oligarki nampaknya mustahil akan mati. Mengapa? Karena dengan siklus pemilu tadi, itu menjadi pintu masuk yang sangat mengenakan untuk oligarki. Itu bukan by design. Itu yang saya menyebut mekanistik. Itu dominasi oligarki yang kita lihat sekarang di Indonesia justru muncul tidak karena ada seperti seorang yang sangat strategis sedang pikir tentang bagaimana saya bisa melemahkan demokrasi di Indonesia. Bukan begitu. Itu muncul dari sistem elektoral yang ada di Indonesia dan struktur insentif yang muncul dari situ. Di oligarki itu terikat dengan sistem gitu kan. Sehingga sebenarnya kalau siapapun yang menang dalam pemilu, siapapun yang kemudian terpilih, ya tentu yang menang adalah tetap oligarki. Karakter politik supaya orang baik, orang bagus, orang yang berpotensi tidak bisa masuk. Tapi orang yang bisa masuk adalah orang-orang yang mereka kehendaki walaupun kualitas nomor 2 gitu, nomor 3, nomor 4 barangkali. Nah, oleh karena itulah ongkos politik jadi mahal. Karena apa? Karena mereka itu men-charge. Kan partai politik melakukan kartel ya, kartel politik. Nah, siapapun yang mau masuk harus bayar uang masuknya, karcis masuknya. Nah, karcis masuknya ini menjadi sedemikian sangat mahal karena mereka membutuhkan operasi politik yang juga kian hari kian mahal. Maka mustahil ingin menghilangkan oligarki jika kemudian tidak mematikan akarnya, yaitu demokrasi. Ya, sebagaimana kemudian kita melihat ada gulma atau tanaman-tanaman liar di kebun. Tentu kemudian ketika ingin menghilangkan itu, bukan hanya memotong atasnya, tetapi juga menghilangkan daripada akar-akarnya. Artinya sistemnya kemudian juga harus beralih. Walaupun memang kita cenderung agak keluh untuk mengungkapkan bahwa demokrasi ini sudah menjadi sistem yang korup, sudah menjadi sistem yang mahal. Dan kita memang kadang tutup mata bahwa kenapa kita tidak mencoba mencari jalur politik alternatif atau mencari sistem lain, sistem alternatif yang bisa menjadi solusi, yang kemudian mengakhiri adanya eksistensi oligarki, yang akhirnya kemudian mengakhiri adanya siklus lingkaran setan korupsi dan lain sebagainya. Maka sistem ini harus dialihkan pada tatanan hidup dan pemerintahan yang berfokus pada pengurusan kepentingan umum, kepentingan masyarakat dengan prinsip yang adil dan terdistribusi dengan baik. Nah, sistem alternatif yang akan memutus lingkaran setan oligarki ini. Nah, pertanyaan besar adalah apakah sistem tersebut memang ada atau tidak gitu kan. Jawabannya pasti ada gitu kan. Jawabannya pasti ada. Makanya di-spill sedikit apa yang bisa menjadi jalur politik alternatif di sini, yaitu adalah